Saya hari ini mengunjungi Direktur Lembaga Bedah Nusantara Resort dan Konsultan. Kenapa suhunya semakin lebih meningkat lagi, Kak Edwin? Itu karena kemudian para kandidat tersebut atau yang sudah disebut bakal calon hari ini sudah mulai menggerakkan tim-tim kerja mereka. Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, suhu politik menyongsong Pilkada tahun 2024 semakin memanas. Berbagai figur tercatat sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung di Pilkada serentak di bulan November tahun 2024. Tercatat mereka berasal dari unsur birokrasi dan politisi. Bagaimana sepak terjang mereka yang akan bertarung nanti pada Pilkada serentak? Saya hari ini mengunjungi Direktur Lembaga Bedah Nusantara Resort dan Konsultan. Ada Bung Steve Paliyama yang akan mengupas lebih jauh tentang suhu politik yang ada di Kota Ambon menyongsong Pilkada serentak. Bung Steve, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Saya melihat kesegaran wajah Anda luar biasa. Capek mungkin ya? Ya, lumayan. Bung Steve, pasca pemilihan Pileg dan juga Pilpres kemarin, kita berada pada pertarungan kedua nih. Ya. Anda melihat suhu politik kita ini seperti apa? Oke. Ya, sederhananya, hasil pemantauan kami, suhu politik di Kota Ambon, terutama untuk Pilkada, itu sangat panas walaupun iklimnya cuacanya hujan. Ya. Jadi walaupun suhu secara ekosistemnya hujan, tetapi suhu politiknya sangat memanas. Betul. Kenapa? Karena ada sejumlah catatan variabel, Kak Edwin. Yang pertama itu soal seperti mungkin yang tadi Kak Edwin sudah jelaskan di awal, ada sejumlah nama yang kemudian sudah familiar di publik. Nah, misalnya Pak penjabat yang lama, Pak Wali Kota yang lama, Pak Budi Winotimena, terus Pak Sekot, Pak Agus Rinimase, mantan Sekot Pak Antoni Latuheru, dan juga Bung Yan Ceweno. Nah, itu nama-nama yang sudah familiar sehingga di cakapan publik hasil identifikasi kami juga kemarin secara lembaga di semua segmentasi, mau di rumah kopi, mau di pangkalan ojek, di semua tempat itu udah ngomongnya politik. Pembicaranya sudah politik dan nama-nama itu yang digaung. Nah, kenapa suhunya semakin lebih meningkat lagi, Kak Edwin? Itu karena kemudian para kandidat tersebut atau yang sudah disebut bakal calon hari ini sudah mulai menggerakkan tim-tim kerja mereka. Mau tim pemenangan, tim lapangan, tim apalah istilahnya, sehingga isu tentang figur mereka, muatan-muatan plus minus dari kekurangan dan kelebihan masing-masing calon ini sudah mulai mengena pada semua tataran publik. Mau tingkatan mahasiswa, tingkatan tukang beca, pokoknya semua segmentasi ekosistem udah kena. Nah, yang paling membuat lebih panas lagi, Kait, walaupun suhu Ambon tetap hujan, itu adalah ketika para bakal calon ini sudah mendaftar ke partai politik. Sehingga cakapan sudah tidak lagi sebatas soal nama, tidak lagi sebatas soal kelebihan plus minus, tetapi sudah mau siapa yang dapat rekomendasi. Itu yang membuat dinantikan. Sehingga suhu cakapan di semua tempat udah mulai soal itu, Kak Edwin. Misalnya hari ini Kak Edwin maju, mulai ngomong saya dengan teman, itu Bu Edwin kira-kira partai apa yang dukung ya? Jadi panasnya udah mulai meningkat. Sudah mulai ada simulasi politik itu ya, pembicaraan itu. Bung Steve, Anda melihat kalau misalnya saat ini juga pergerakan mereka sudah mengarah pada konsolidasi dan juga berbagai aksi untuk mencuri perhatian masyarakat itu. Anda melihat peran mereka terhadap masyarakat seperti apa nih? Yang berperan ini dalam kategori siapa dulu, Kak Edwin? Apakah tim suksesnya atau kandidatnya? Kandidatnya, kita mengarah kepada kandidatnya. Kalau kandidat ada beberapa hal yang masih menjadi catatan, Kak Edwin. Misalnya yang pertama, beberapa calon diantaranya masih terikat birokrasi. Sehingga secara masif mereka belum tentu turun langsung ke publik. Kalaupun turun, mungkin treatmentnya adalah treatment yang, mohon maaf kata ya, mendompleng program yang sementara dibangun oleh pemerintah. Minta maaf, saya harus ngomong fakta karena memang pada dasarnya Bedah Nusantara, lembaga kami membangun berdasarkan fakta. Dan yang kami sampaikan bukan soal like and dislike, itu catatan pertama. Jadi sehingga ada beberapa figur yang masih terikat soal birokrasi dan yang lain masih terikat dalam konsep pelayanan tupoksi jobnya dia. Jadi
secara masif figur kandidat masih bersifat sporadis dengan event-event penting atau event-event tertentu yang kategori bisa diundang. Mungkin juga karena ada event tertentu dan mereka turut menyumbang maka diundang gitu. Tapi kalau secara masif layaknya seorang kandidat yang sudah berpasangan belum terlihat sama sekali. Lebih banyak sih tim-tim lapangan atau tim suksesnya. Ya. Nah, Anda sebagai orang media, memiliki media, banyak sekali saya membaca tentang opini Anda tentang politik-politik yang ada di Maluku, khususnya Kota Ambon. Nah, dari sisi pergerakan kandidat lewat tim-tim kerja mereka, hasil daripada Anda menganalisa tentang para kandidat ini, maunya masyarakat ini terhadap kandidat ini seperti apa nanti? Oke, kalau untuk itu beragam sih Kak itu. Kenapa? Karena tiap-tiap orang punya faktor-faktor tertentu. Ya kita tidak bisa pisahkan, misalnya itu bukan hal yang lazim tapi itu sudah sesuatu yang kayaknya sudah patron. Yang pertama misalnya keterwakilan karena agama. Itu minta maaf tidak bisa digeneralisir, itu fakta. Kedua soal keterwakilan suku dan ras. Nah, yang ketiga kesamaan ideologi partai politik misalnya. Karena contoh, saya misalnya kemudian ditanya, "Pak, pasti dukung siapa nih?" gitu. Saya punya pilihan, tapi tiba-tiba orang tua misalnya, ale papa dulu guru misalnya. Jadi harus ikut ya, ingat saya ini hidup dari beras A gitu, partai A. Lalu kedua, misalnya malam sudah cerita dengan papa, besoknya oma telepon, itu saya papa dulu diangkat oleh partai ini jadi kader ini. Nah, berubah lagi. Jadi sambung menyambung kaitan. Jadi memang soal keinginan masyarakat terhadap bakal calon ini beragam kaitan. Tapi secara umum mereka menginginkan pertama tuh pasti ada perubahan. Karena bukan soal tagline kandidat tertentu, enggak. Maksudnya memang semua orang menginginkan Ambon jadi lebih baik. Walaupun nanti treatment yang dimainkan oleh para calon dengan slogan-slogan itu urusan mereka. Cuman faktanya publik menginginkan perubahan. Yang kedua, persoalan ekonomi. Itu penting Kak, karena memang ya kita seringkali melihat Ambon pada kategori tertentu ya ada pada posisi yang buruk. Bukan hanya soal pelaporan keuangan, tapi pertumbuhan ekonomi juga minim. Karena Ambon tidak baik-baik saja nih. Soal Ambon tidak baik-baik saja, saya tidak bisa dijawab begitu Kak Edwin, karena memang kalau bilang Ambon tidak baik-baik saja, kita masih hidup dengan baik sampai hari ini. Gitu. Walaupun kita punya banyak pekerjaan rumah, bukan saya pemimpin kota, tapi maksudnya walaupun kita punya banyak pekerjaan rumah dan itu jadi istilahnya narasi yang berkembang di publik. Tapi itulah pekerjaan atau beban moral yang harus disiapin oleh siapapun yang nanti jadi pemimpin di kota. Gitu. Nah, dari penjelasan Anda ini saya merasa bahwa ini terjadi sebuah fenomena politik. Anda sepakat dengan itu? Sangat malah. Kenapa? Yang pertama, efeknya adalah bahwa publik hari ini secara Kota Ambon, saya jujur walaupun kemarin sebuah fenomena juga terjadi, terutama di Pileg, legislatif khususnya, semua orang tidak mengukur soal ada indikasi politik transaksional. Tapi puji Tuhan lembaga kami mengukur dan ya sekali lagi kami bersyukur buat Tuhan apa yang kami sampaikan lewat data itu real. Dan puji Tuhan akurat di atas 90%. Tidak ada intervensi dari Tidak ada intervensi tertentu. Sehingga kalau kayak Twin hari ini sebut ada fenomena politik, iya. Fenomena salah satu yang paling penting ke depan ini kami juga takut kalau kemudian publik diracuni, maaf kata kasarnya gitu, diracuni dengan treatment yang sama yaitu transaksional. Sehingga yang menjadi harapan masyarakat kemudian teralihkan hanya ke dasar pikir, ya udahlah kalau satu orang dibayar 800.000 atau 500.000 siapa yang nggak mau. Soal nanti dia mengeluh 5 tahun ke depan udah nggak jadi soal, yang penting dipilih. Nah itu yang kami takutkan Kak. Apakah Anda memiliki indikasi bahwa akan pertarungan kandidat ini mengarah kepada transaksional? Kalau dibilang indikasi pasti ada Kak. Soal fluktuasinya berapa persentasinya itu yang kami belum mengukur karena datanya sementara dikaji. Cuman soal indikasi ada Kak. Dugaan pun ada karena berkaca dari Pileg kemarin. Kenapa? Karena memang 78% hasil data kami masyarakat setuju bahkan melakukan transaksional pada saat Pileg. Nah itu Kak, sehingga fenomena ke depan yang kami khawatirkan itu juga salah satu. Sehingga apa yang sebenarnya diharapkan dari masyarakat, misalnya wali kotanya harus cerdas, harus ramah, harus responsif misalnya, terus dia tidak emosional, dia mau mendengar walaupun itu terkadang secara psikologi nggak siap, tapi ya itu resiko jadi pemimpin. Lalu ditambah dengan pemimpin yang mereka hari ini jujur Kak Edwin, secara ekosistem politik di Indonesia terutama kami melihat low profile atau istilahnya framingnya itu udah pada figur Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bukan hanya cerdas, pendengar yang baik, pemikir yang baik, bahkan juga eksekutor yang
santun begitu Betul, istilahnya. betul, Itu betul, yang memang diharapkan. Tapi ya Keton tidak tahu apakah figur-figur yang ada ini sudah memenuhi ekspektasi itu atau belum. Oke, Bung Steve, Anda memiliki media yang memang cukup terpercaya. Sesuai dengan data, Anda juga tadi menjelaskan bahwa sementara menjalankan pengolahan data. Nah, kalau kami melihat sejauh mana, Anda melihat sejauh mana nih strategi marketing yang dipasang oleh masing-masing kandidat? Kalau dalam pengamatan kami, Kak Edwin, masing-masing kandidat punya marketing yang cukup luar biasa. Karena ada yang tidak bisa dipungkiri hari ini menggunakan konsultan, dan tentunya setiap orang yang menjadi konsultan pasti punya strategi tertentu. Ya. Entah itu strategi menggunakan medsos, strategi menggunakan platform baliho dan segala macam. Ya. Intinya masing-masing punya strategi, tapi rata-rata semuanya cerdas. Ya, yang menjadi soal adalah apakah strategi itu dia connect dengan kultur kita atau tidak. Oke. Itu hal yang menjadi catatan penting, karena memang kita sehebat apapun strategi atau treatment politik daripada kandidat, tapi kalau dia tidak mengena pada ekosistem kultur kita orang Ambon, pasti juga tidak berimplikasi terlalu besar. Ada, tapi tidak terlalu besar, karena orang Ambon secara ekosistem tetap memegang kultur, adat istiadat dan budaya. Ya. Itu yang masih menjadi catatan kami, kayak. Oke, Pak Direktur, ini cukup menarik nih kita membahas tentang politik yang terjadi di Kota Ambon saat ini. Tapi kita tahan dulu. Siap. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Maluku Bicara. Saudara, masih bersama kami di Maluku Bicara bersama Direktur Lembaga Beda Nusantara Research and Konsultan dengan Bapak Steve Pariama. Ini luar biasa nih Pak Steve, menyongsong perhelatan Pilkada di tahun 2024 ini kan ada banyak persepsi yang muncul. Anda melihat sejauh ini persepsi dari masyarakat terhadap kandidat-kandidat ini seperti apa nih? Ya, ini kalau bicara persepsi, kaitin beragam sih. Lagi-lagi beragam karena memang persepsi tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Tergantung latar belakang pendidikan, latar belakang suku dan segala macam. Anda sebagai media. Iya, sebagai media. Sebagai media, rata-rata persepsi publik untuk kandidat pasti ekspektasi yang ditaruh. Oke. Ekspektasi dengan rekam jejak misalnya. Kalau yang kami dapati secara identifikasi fakta data, bahwa ada yang berharap, misalnya ya, identifikasi kami ada yang berharap bahwa Pak Bodiwin misalnya bisa kembali terpilih. Tapi ada juga yang berharap ada pemimpin yang baru. Oke. Nah, jadi artinya dua ruang ini tergantung nanti proses dari kandidat maupun timnya untuk bagaimana meyakinkan publik soal pilihan mereka itu. Betul. Oke. Baik, ini menyangkut dengan kandidat. Publik banyak yang belum tahu berapa sih kandidat yang nanti bertarung nanti ini ya. Anda punya data tidak tentang bakal calon ini? Oke, siap. Izin boleh dibaca ya, Kak Edwin ya. Oke, jadi sesuai data yang kami punya, Kak Edwin dan teman-teman pemirsa di Maluku Bicara, nama bakal calon wali kota itu ada kurang lebih sekitar 7, Kak Edwin. Oke. Ya, yang pertama itu Pak Bodiwin Watimena. Ya. Terus kedua Pak Agus Ririmase, yang ketiganya Pak Antoni Latuheru, yang keempatnya Pak Yance Weno, yang kelima Pak Alexander Was, yang keenam Verlita Apari, dan yang terakhir itu M. Tadi Salempesi. Oke. Ya, jadi itu ada 7 nama calon wali kota yang terkonfirmasi sudah mendaftar ke partai politik. Oke. Ya. Nah, saya melihat dari nama-nama yang ada ini kan ada dari unsur birokrasi dan politisi. Ya. Nah, dari sejumlah nama yang Anda miliki sebagai media, siapa yang punya peran yang cukup kuat nih di Kota Ambon? Ini agak riskan juga dalam artian kalau media berarti eksplisit data. Oke. Kalau lembaga kita kajian kan. Oke, sip. Jadi Oke. artinya kalau dia dari kajian lembaga lebih baik ya kayak maksudnya biar terukur, karena kalau media bisa saja sporadis kita dapat selentingan atau info-info yang bisa tidak akuntabel. Tapi kalau secara lembaga yang real kami dapati dalam kajian kami, walaupun nanti data realnya akan kami rilis, cuman sampai hari ini terkonfirmasi hanya akan ada menuju 3 pasangan calon. Dengan satu catatan, kalau terjadi fenomena maka 4 pasangan calon. 4 calon wali kota yang akan lolos. Yang pertama Pak Bodiwin, yang kedua Pak Agus, yang ketiga Pak Yance Weno, dan yang terakhir berkemungkinan di antara 3 tadi, antara Pak Tony Latuheru atau Pak Verlita Apari atau Pak Alexander Was, yang akan bikin sebuah gebrakan atau sebuah peristiwa yang di luar ekspektasi publik. Jadi karena hitungannya begini Kak Edwin, 4
kandidat ini kalau dibagi rata dalam konfigurasi 8 kursi, maka 35 anggota DPRD Kota Ambon terbagi habis, maka ada 3 kursi tersisa. Jika kemudian kursinya yang diperhitungkan. Nah, artinya kalau kemudian berdasarkan partai tentu tidak bisa ekspansi 8 kursi. Betul. Karena ada satu partai yang punya 4, ada yang 3. Jadi kalau diakumulasi misalnya kayak Edwin sebagai salah satu candol misalnya, dapat 3 partai dan ternyata dikumulasikan atau diakumulasi 12 kursi, berarti udah lebih dari 8 tadi. Tapi kalau memang bisa terjadi kemungkinan 8 kursi per setiap kandidat, maka berpeluang 4. Tapi kalau peristiwa terjadinya 3 partai dia ternyata lebih dari 8, maka otomatis berkemungkinannya akan 3 pasangan calon kan. Oke. Nah, lembaga Anda juga kan melakukan survei ya. Iya. Boleh dapat bocoran tidak? Ya, kalau ini boleh dapat bocoran sih. Sebenarnya sih keinginan masyarakat kota ini arahnya ke siapa nih? Ya, artinya kalau dengan gambaran sederhana kami belum bisa jawab karena sekali lagi Kak Edwin dan pemirsa, kami sifatnya berdasarkan trust, kepercayaan, yang kedua true, kebenaran. Jadi kalau menganalisa data kami, jujur kami belum bisa ngomong karena masih diolah. Walaupun memang kemarin sekitar 3 minggu lalu sampai dengan hari kemarin kami sudah tim real ke lapangan dan publik bisa menguji apakah tim saya ke lapangan untuk survei dan itu real. Nanti juga dalam proses rilis kami berencana untuk tampilkan teman-teman yang rilis di publik itu dalam bentuk akumulasi gambar bahwa betul mereka ke publik. Karena mungkin saja ada yang bilang bisa saja Bedah Nusantara tuh mengcoaching data dalam kategori tertentu, baik pesanan atau bisa saja hoax. Tapi bagi kami coba kami buat sebuah inovasi dengan nanti kalau dirilis kami tampilkan. Nah, itu catatan pertama Kevin. Jadi kedua, soal berpeluang siapa, jujur kami tidak bisa langsung menjawab karena data belum valid, terutama data kami. Kalau data publik ya banyak sudah ada keluar sudah data beredar, sudah beredar. Ada yang dengan seperti yang saya bilang di awal, dengan coaching dari konsultan tertentu, pasti dia menyatakan bahwa si kandidat A lebih besar persentase dari yang lain. Tapi ya itu sah-sah saja Kak, karena setiap lembaga punya strategi dan treatment sendiri. Karena paling tidak begini, banyak orang, bahkan saya kemarin juga terkait izin sedikit sharing, ada teman-teman yang juga meminta pendapat saya soal salah satu lembaga yang saya nggak perlu sebut, tapi melakukan polling. Nah, polling itu satu kandidat langsung dinyatakan dia bakal terpilih kembali. Kalau menurut saya tidak bisa menjudge bahwa itu keliru. Tidak. Cuman kalau kami sebagai peneliti yang menggunakan variabel survei, ada hal yang mungkin saya tidak diukur dari polling. Kenapa? Karena pertanyaan di polling cuma 1, 2, 3 variabel yang diukur. Betul. Dan catatan lain, misalnya ini tidak bermaksud mengeneralisir bahwa polling nggak bagus, enggak. Maksudnya hanya memberikan edukasi bahwa kalau polling bisa saja keliru. Kenapa? Karena pertama 3 variabel saja mungkin yang diukur. Yang kedua, respondennya itu bagi kami belum clear. Kenapa? Karena mereka tidak wawancara tatap muka. Betul. Dan ukuran variabelnya itu belum tentu juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena contoh gini, misalnya kayak Edwin HP-nya 2. Saya HP-nya 2. Kita lagi polling untuk dukung salah satu kandidat. Terkesan di suara dukungan 4. Tapi yang ternyata suara aslinya cuma 2. Itu aja udah error sebenarnya kalau menurut kami. Tapi tidak berarti polling juga keliru, enggak. Karena dulu sebelum ada lembaga kayak kami kan mereka juga pakai polling. Nah, itu catatan lain sehingga kami masih tetap berpendapat bahwa setiap teman-teman yang sudah punya hasil bahkan yang sudah dirilis pasti juga punya kebenaran sendiri dan itu pasti terukur secara akademis, secara ilmiah, secara kajian dan itu tidak berarti bahwa kami yang the best, enggak. Pasti kami juga punya margin of error. Tapi bagi kami apa yang sudah diukur paling tidak itu pasti sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Bung Steve, lembaga Anda tuh kan melakukan survei, Anda sendiri tidak mau membocorkan karena belum dirilis itu ya. Tapi boleh tahu tidak, lembaga Anda itu melakukan survei menyangkut elektabilitas dari calon atau? Jadi izin Kak Edwin, kami ukur semua hal Kak. Tidak hanya elektabilitas, tapi popularitas, tingkat kesukaan, terus juga variabel-variabel lain. Misalnya contoh ya Kak, kami kasih bocoran dikit nih, ini karena udah dipaksa nih ya. Sorry. Misalnya, maksudnya misalnya kami ngukur juga soal misalnya tingkat kepuasan terhadap kinerja dengan latar belakang kandidat misalnya. Misalnya yang birokrasi, diukur tingkat kepuasannya terhadap kinerja mereka selama memerintah atau menjabat kayak gimana. Nah, itu yang paling tidak bisa kami bocorkan. Jadi itu juga diukur Kak Edwin. Nah, sehingga kalau kemudian hanya menyatakan bahwa kandidat ini baik, tapi variabel ini diukur nggak? Karena ketika variabel ini disampaikan kepada responden kami, tentu dia akan, oh iya ya, ternyata
ada nih catatan lain yang ternyata kalau berpengaruh saya juga kayaknya salah milih nih. Nah, kira-kira seperti itu Kak Edwin. Ada dua hal yang ingin menjadi pertimbangan nih, birokrasi dan politisi. Hasil survei Anda elektabilitasnya mengarah kemana? Birokrasi atau politisi ini? Kalau hasil kajian dulu ya. Oke, hasil kajian. Ya, karena kalau identifikasi atau kajian masih hasil survei masih dalam olahan, tapi kalau hasil kajian identifikasi kami melihat bahwa ada sebuah fenomena. Walaupun itu belum bisa dipastikan benar tidak karena nanti kembali lagi ke publik. Yaitu bahwa mereka pengen kalau tidak paling tidak karena sudah beberapa regenerasi itu pemimpin kota tidak berasal dari birokrasi. Sehingga mereka pengen kali ini paling tidak birokrasi yang jadi pemimpin. Karena ada catatan lain bahwa mereka berpendapat kalau orang birokrasi yang kemudian diberikan kepercayaan dan dia ternyata bisa menjadi pemimpin di kota, dia akan lebih mudah meng-hire segala sesuatu karena pengalaman sebagai birokrat. Karena memimpin sebuah daerah rata-rata ekosistemnya birokrat, walaupun politis sebagai dompleng atau sebagai motor penggeraknya, tapi birokrat itu yang menjadi pilar utama gitu kan. Nah, birokrasi itu kan diantaranya ada incumbent. Punya pengaruh tidak nih? Nah, yang menjadi catatan ini juga perlu sedikit dikoreksi. Siap. Kenapa? Karena kalau dibilang incumbent tidak ada. Bagi kami tidak ada incumbent. Kenapa? Hari ini kalau publik bilang bahwa incumbent misalnya Pak Agus, misalnya Bung Edwin, Bodewin, atau incumbentnya Pak Yance, bagi kami bukan incumbent. Incumbent bila apabila misalnya dia pernah menjadi definitif. Terlepas dari publik menyatakan oh dia pernah menjabat, misalnya. Itu terserah publik. Tapi bagi kami incumbent adalah dia pernah definitif. Karena kenapa penjabat itu punya rentan kendali dan rentan istilahnya pengaruhnya itu terbatas. Dalam hal kebijakan pun dibatasi banyak regulasi. Tapi kalau definitif dia bisa buat banyak hal yang kadang bagi publik, kok gila bisa gitu. Tapi demi kepentingan dia bisa ambil. Itu yang bisa disebut hak prerogatif. Nah, jadi bagi kami tidak ada incumbent sehingga pertandingan kali ini kayak betul-betul dianggap pertandingan yang elegan, fair, terus excited gitu. I agree with you. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah kita lihat yang satu ini dulu. Tetap bersama kami di Maluku Bicara. Anda masih bersama kami di Maluku Bicara bersama dengan Steve Paliyama, Direktur Media Beda Nusantara Research and Konsultan. Bung Steve, Wali Kota sudah nih. Yang kami mau tahu adalah berapa sih jumlahnya calon wakil wali kota saat ini. Jadi nggak klop ya kayak kalau ada suami nggak ada istri. Harus. Jadi untuk ketahuan kait dan teman-teman pemirsa, sesuai data kami itu kurang lebih ada 15 Kak. Cukup banyak ya? Banyak. Berarti 15. Walaupun nanti dalam fakta belakangan bahwa ada pergeseran dari yang awalnya calon wakil wali kota tiba-tiba mau maju jadi wali kota. Cuma bagi kami itu mungkin saja bisa udah terlambat itu treatment mereka lah. Tapi kalau data yang terakhir kami dapati ada 15. Yang pertama Ibu Eli Tusuta. Terus Abdulman Latukonsina. Terus Ibu Diana Padang. Terus Kak Asmin Matuan. Terus Pak Syarif Fakri Asyatri. Terus Pak Muhammad Novan Lim, selanjutnya Pak Haji Musmuaim, terus Pak Sainat Azhar bin Tahir, terus Pak L.A. Arifufin Manurung. Selanjutnya ada Pak Rustam Latupono, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, terus Bang Suban Patimahu, terus Ibu R. Ayu Hasanusi, masih tetap dalam radar, terus pendatang baru, Pak Hadianto Junaidi, Ketua DPC Partai Hanura kalau tidak salah untuk Kota Ambon, Ibu Ana Latungkonsina dan Rosita Usman. Hampir semua politisi ya? Ya, rata-rata politisi ya. Hanya ada beberapa yang birokrasi. Salah satu diantaranya misalnya Ibu Diana Padang itu birokrasi. Jadi selanjutnya sisanya itu rata-ratanya semuanya politisi. Anda melihat dari 15 nama ini mana yang dijagokan? Dijagokan oleh masyarakat. Hasil analisa Anda sebagai orang media. Kalau secara identifikasi kami Kak belum tahu nanti hasil surveinya, walaupun datanya sudah kami sementara coaching, tapi kalau hasil identifikasi kami dari sejumlah nama yang menguat di publik itu Ibu Eli Tusuta. Terus kemudian Ibu Diana Padang, terus Pak Syarif Bakri Asatri, terus Abdulman Latukonsina, Haji Musmuaim, ditambah dengan Ibu Rosita Usman.
Bu Rosita. Ya, itu 5 top 5. Oke. Anda melihat pengaruh nggak tuh gender perempuan ini Kalau untuk menjadi hasil pasangan wali kota nanti? Kalau hasil identifikasi kami, publik pun memang menginginkan itu, kayak itu. Jadi ada sebuah peristiwa lama, Ibu Ana Ratu Konsina misalnya, yang pernah berpasangan dengan Pak Yopi Pelaya, sehingga mereka menganggap kalau chemistry suami istri itu biasakan gendernya laki-laki perempuan. Ya, tapi ini pendapat publik, persepsi publik, bukan pendapat saya. Bukan pendapat kayak ini kan. Nah, jadi fenomena itu coba dikembalikan. Istilahnya histori itu coba kembali dikembalikan, sehingga seolah-olah kalau misalnya layaknya wali kota, dia pemimpin kota, terus ibu wali kota adalah P3K, ketua PKK, makanya akan ada balancing gitu Kak. Jadi kayaknya ke publik, untuk gender, untuk publik ya pasti PKK, wali kotanya ke pemerintahan. Jadi itu coba yang dibangun. Nah, cuman kembali lagi soal gender berpengaruh, tentu variabelnya masih tetap bisa diukur Kak, dan itu pasti juga berpengaruh. Hanya saja lagi-lagi kalau lihat dengan konfigurasi yang ada, kami melihat bahwa memang gender hari ini peran pentingnya sekali Kak. Nah, minta maaf, bukan berarti gender yang cowok atau laki-laki enggak, tapi lihat animo misalnya Kak, ada Ibu Eli perempuan, terus Ibu Diana Padang, terus kemudian ada Ibu Ayu Sanusi, Rosita Usman, dan Ana Ratu Konsina. Itu berarti di luar regulasi undang-undang bahwa harus melibatkan misalnya 30% perempuan, tapi ini luar biasa Kak. Luar biasa. Tapi mengapa perempuan tidak mau mencalonkan diri sebagai wali kota? Justru ke wakil wali kotanya. Itu yang jujur kami harus jawab, bahwa kami tidak mempertanyakan itu ke responden. Kami mengidentifikasi juga, tidak secara masif publik menjawab, atau bahkan kandidat sendiri pun tidak semua yang menyatakan bahwa mereka kenapa memilih wakil, tidak jadi wali. Nah, entah ada persepsi apa, kami nggak tahu, sehingga kalau jawaban pertanyaan kayak tadi sulit juga untuk kami jawab. Gitu. Minta maaf. Siap. Bung Stef, kita melihat kembali tentang perhelatan yang nanti berlangsung pada bulan November ini, kan cukup memanas. Dari sekarang ini kan sudah banyak, sama gerah juga nih strategi marketing yang sudah dipasang oleh masing-masing kandidat dengan tim-timnya yang ada. Nah, kira-kira siapa yang akan menjadi pasangan nih? Nah, ini simulasi ini berat nih Kak. Menurut Anda? Kalau menurut Anda sebagai direktur. Kalau itu istilahnya bagi kami, untuk simulasi pasangan itu masih cukup sulit diprediksikan sampai hari ini Kak. Walaupun misalnya nih ada yang sudah keempat kemarin beredar di publik, misalnya terinfokan, info ya, bukan klarifikasi Kak, info bahwa misalnya Pak Yance Weno sudah berpasangan dengan Pak Syarif Asatri, itu biasa dipanggil Amibak misalnya. Terus Pak Agus Rimase diinfokan sudah berpasangan dengan Ibu Rosita Usman. Nah, Pak Bodewin sudah diinfokan berpasangan dengan Ibu Eli misalnya. Nah, bagi kami itu, dalam pendapat kami itu bisa saja bagian dari marketing ataupun strategi politik dari kandidat atau timnya. Soal kepastian apakah itu real atau tidak, pasti menunggu rekomendasi partai. Kenapa? Karena yang hanya bisa memastikan berpasangan adalah rekomendasi, bukan persepsi publik. Gitu. Jadi hanya gimmick saja. Jadi bahkan mungkin Kevin bisa nggak gitu, pasti kita pasangkan misalnya Ibu Eli sama saya misalnya, Kevin, atau bukan Ibu Eli misalnya dengan Pak Syarif, atau jadi tiap pribadi bisa berpendapat gitu. Termasuk publik yang tidak ngeh politik pun boleh gitu. Dia misalnya, kalau kita mau si A pasangan dengan si B gitu. Ya itu terserah mereka, cuman sekali lagi yang menjadi konkret dan bisa memastikan bahwa siapa berpasangan dengan siapa adalah rekomendasi partai Kak. Nah, dari hasil dari survei Anda, dari ini tidak minta bocoran juga sih, coba catatan yang Anda miliki saja. Dari nama-nama ini kan kurang familiar. Nah, ada berapa orang sih yang kurang familiar di masyarakat? Sebenarnya Kak, rata-rata dari nama mereka semua, sebagian besar misalnya itu masih pendatang baru. Misalnya Pak Abdul Manlatu Konsina, walaupun mungkin dia punya track record dalam konteks lain, tapi baru familiar di pilkada. Ibu Diana Padang, terus kemudian Pak Syarif Bakri Asatri juga kan familiar di birokrasi. Tapi untuk politik baru. Terus misalnya siapa namanya, Hadianto Junaidi memang politisi, tapi baru familiar di saat hari ini. Atau Ibu Ana Ratu Konsina ya familiar sudahlah cukupnya. Jadi istilahnya walaupun mereka pendatang baru Kak, tapi sedikit bocoran.
Oke, puji Tuhan. Bocoran nih. Sedikit bocoran bahwa ternyata tingkat kesukaan publik pada mereka juga luar biasa. Oh, Gitu. Kesukaan publik kepada mereka walaupun mereka baru kali ini menyatakan sikap untuk ada dalam pesta demokrasi Pilkada Kota Ambon. oke. Tapi tingkat kesukaan publik luar biasa untuk mereka. Ya, gitu. Terhadap pendatang baru. Pendatang baru. Oke, baik. Bung Steve, ini banyak sekali yang harus kita kupas nih karena kita terbatas dengan waktu. Saya mintakan kalau bisa kita part 2 ya. harusnya ini part 1 lah, nanti part 2-nya kita akan nyambung lagi. Boleh. Nah, terakhir, Anda melihat suhu politik ini kan cukup memanas. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat? Oke. Kalau izin ya Kak Edwin ya, Ya. boleh. Secara bahasa Ambon boleh. Boleh. Lakukanlah segala sesuatu pakai hati. Untuk Ambon yang naik kelas, tapi jangan lupa kalau Ali pergi harus tahu balik. Oke. Karena kalau Ali berbuat, Ali harus bisa bertanggung jawab. Jadi sederhananya, pilihlah pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang tidak hanya punya kualitas intelektual, tapi moralitas juga harus baik. Lantas yang paling penting nih Kak, jangan pernah mau dibeli harga diri. Bukan hak suara ya, harga diri. Harga diri. Karena bagi saya harga diri dan hak suara itu sama. Kalau Anda menjual hak suara Anda sama dengan Anda menjual harga diri Anda. Ambon hanya bisa jadi lebih baik kalau pemilik bukannya sekedar cerdas, tapi juga tahu bagaimana menjaga nilai pribadi dia, harga diri dia dengan memilih orang yang berintegritas. Itu aja. Baik, terima kasih Siap. Bung Steve, luar biasa. Siap. Kita akan ketemu lagi ya. Part 2 ya. Thank you Kak. Baik, saudara, itulah perbincangan kami dengan Steve Paliyama, Direktur Lembaga Bedah Nusantara Research and Consultant. Dan ini merupakan salah satu bagian bagi pemahaman kepada masyarakat tentang edukasi politik. Jadilah pemilih yang cerdas dan gunakan hak pilih suara Anda dengan baik. Saya Turan Apesi, sampai jumpa.